Hai sahabat online Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI, bertemu lagi nih. Kali ini kita akan bahas apa sih zona integritas yang sedang diupayakan oleh Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam pembangunan ZI, Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI berkomitmen untuk bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima bagi penerima layanan. Berikut ini adalah struktur tim zona integritas Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI. Sebagai pengarah tim ZI, terdapat Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI dan Bapak Setianta Nugraha selaku Inspektur Utama Setjen DPR RI. Sebagai penanggung jawab ZI, terdapat Ibu Arini Wijayanti selaku Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan sebagai Ketua ZI, terdapat Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya, sebagai Wakil Ketua ZI, terdapat Ibu Erni Husniati selaku Kepala Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum, dan Ibu Pradina Kurniasari Hidayah selaku Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum, serta sebagai Sekretaris oleh Ibu Anissa Rahmasari. Dalam pembangunan ZI terdiri dari 6 area. Area pertama yaitu Kelompok Kerja Manajemen Perubahan. Ketua Pokja Manajemen Perubahan adalah Ibu Reni Amir selaku Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum dengan beberapa anggota yaitu Bapak Istijam, Ibu Rida Hoirunisa, Ibu Pesta Evaria Simbolon, Bapak Lukmanul Hakim, dan Ibu Madani Mahsaputri. Pokja Manajemen Perubahan telah melakukan langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI berupa 1. Membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI. 2. Penentuan anggota tim ZI melalui prosedur atau mekanisme yang jelas. 3. Pembangunan ZI disertai dengan rencana kerja. 4. Telah memiliki mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas. 5. Pembangunan ZI disertai dengan monitoring dan evaluasi. 6. Pimpinan Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI. 7. Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI memiliki agen perubahan. 8. SDM di Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah memiliki budaya kerja dan pola pikir yang baik dalam keterlibatannya pada pembangunan ZI. Area 2 yaitu Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana. Ketua Pokja Penataan Tata Laksana adalah Ibu Erni Husniati selaku Kepala Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum dengan beberapa anggota yaitu Bapak Safarudin Surya Lesmana, Ibu Maulidia Novita, Ibu Anur Saputri, dan Bapak Edi Setiadi. Langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI oleh Pokja Penataan Tata Laksana adalah 1. Telah melaksanakan SOP yang dibuat dengan mengacu pada peta proses bisnis instansi, dan SOP tersebut senantiasa dilakukan evaluasi berdasarkan perkembangan kebutuhan organisasi atau kebutuhan penerima layanan. 2. Manajemen SDM di Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI berupa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi. 3. Pemberian pelayanan kepada publik juga telah menggunakan teknologi informasi. 4. Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 5. Kami juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik. Dan yang terakhir, Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya area 3. Area 3 adalah Kelompok Kerja Sistem Manajemen SDM Aparatur. Ketua Pokja Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah Ibu Pradina Kurniasari Hidayah selaku Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum dengan beberapa anggota yaitu
Bapak Bimantara Wisnu Aji, Ibu Putri Angelina Natali, Ibu Kusrini, dan Bapak Rifki Nur Zulfikar. Langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI oleh Pokja Sistem Penataan Manajemen SDM Aparatur berupa 1. Kebutuhan pegawai disusun dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. 2. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan rekrutmen murni yang mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. 3. Kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan. 4. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan, kami telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah diterapkan. Terhadap kegiatan mutasi tersebut, kami melakukan monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. 5. Untuk pengembangan kompetensi SDM didasarkan dengan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan disertai dengan monitoring dan evaluasi. 6. Kami melakukan penetapan kinerja individu terkait dengan perjanjian kinerja organisasi. Ukuran kinerja tersebut telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Dalam pengukuran kinerja, kami melakukan secara periodik dan hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar untuk pemberian reward kepada pegawai. 7. Kami mengimplementasikan aturan disiplin atau kode etik perilaku. Dan 8. Kami telah memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala. Selanjutnya area 4 adalah kelompok kerja penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja penguatan akuntabilitas kinerja diketuai oleh Ibu Sri Mulyani selaku Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat dengan anggota Pokja Bapak Edi Susilo, Bapak Agus Rukiman, dan Bapak Liman Setiawan. Langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI oleh Pokja penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu dalam pembuatan rencana kerja dan penetapan kinerja, pimpinan Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah terlibat langsung dalam penyusunannya. 2. Pimpinan Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI senantiasa memantau pencapaian kinerja secara berkala. 3. Perencanaan kinerja yang dibuat oleh Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah berorientasi pada hasil dan terdapat penetapan indikator kinerja utama atau IKU yang telah memenuhi kriteria SMART, yaitu Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, and Time-bound. 4. Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berupa penugasan pegawai unit kerja di Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI untuk mengikuti bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. Area 5 adalah kelompok kerja penguatan pengawasan. Ketua Pokja Penguatan Pengawasan adalah Ibu Soraya selaku Kepala Subbagian Analis Pengaduan Masyarakat 1 dengan anggota Bapak Indrianto, Ibu Eva Rosita, dan Bapak Leo Krisandi. Langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI oleh Pokja Penguatan Pengawasan adalah dengan melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkup Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI. 2. Kami telah membangun lingkungan pengendalian intern, penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, serta melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Lalu, kami juga melakukan survei penilaian integritas atau SPI yang telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. 3. Kami telah menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring serta evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 4. Kami telah menerapkan whistleblowing system atau WBS dan telah dilakukan evaluasi atas penerapan WBS tersebut. 5. Kami juga telah melakukan identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama disertai dengan evaluasinya.
Kemudian area 6 adalah kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Ibu Irna Gusvita Indrikasari selaku Kepala Subbagian Evaluasi Produk Hukum. Dengan anggota Pokja, Bapak Kurnia Dwi Rahman, Ibu Anissa Rahmasari, Bapak Riyadi Santoso, Bapak Reno Tria Krisnadi, dan Bapak Alfian Fitra Rahman. Langkah aksi dan bukti upaya pembangunan ZI oleh Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah kami memiliki standar pelayanan yang telah dimaklumatkan dan telah dilakukan review, perbaikan, dan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan tersebut. 2. Kami melakukan upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima. 3. Kami juga telah memberikan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. 4. Kami juga telah memiliki sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan. 5. Kami telah memiliki sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 6. Kami telah memiliki sarana layanan terpadu atau terintegrasi dengan memiliki inovasi pelayanan berupa aplikasi ilegalitas, JDIH, dan Sidumas. 5. Kami juga memiliki media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N Lapor dan terdapat unit kerja yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan yang disertai dengan evaluasi atas penanganan keluhan atau masukan dan konsultasi. 6. Kami telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang hasil survei tersebut dapat diakses secara terbuka dan akan dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. 7. Kami juga telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan telah membangun database pelayanan yang terintegrasi. Selanjutnya, kami memiliki tim sekretariat zona integritas yang terdiri dari Bapak Fadil Danahiswara, Bapak Deni Ramdhani, Bapak Muhammad Syarif, dan Ibu Sri Dwastari. Tim Sekretariat ZI bertugas untuk membantu Sekretaris ZI dalam penataan dan pengelolaan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan ZI agar tertata dengan baik dan rapi. Pembangunan zona integritas Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI menuju WBK dan WBBM pasti bisa. Semangat, jangan menyerah, lakukan yang terbaik.